Kemudian dalam surat tertanggal 20 November 2008 kepada KSSK itu, apakah Bank Indonesia menyertakan data-data yang cukup untuk KSSK? Mestinya demikian, saya tidak sampai ke detail karena persiapan atau penyiapan data dan sebagainya itu ada Di level pada bawah. level. Jadi Iya. saya tidak menghitung. Nah, ini saya tanyakan kenapa? Karena minggu yang lalu di tempat ini juga Ketua KSSK Ibu Sri Mulyani waktu itu mengatakan bahwa data yang diberikan Bank Indonesia itu sangat sederhana dan tidak akurat. Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan data-datanya tersebut. Apakah benar seperti itu? Saya kira begini, yang mulia. Jadi data yang disampaikan, terus terang saya tidak ngecek satu persatu, itu adalah data yang disampaikan kepada KSSK, tapi kemudian dibahas dalam forum yang luas. Tadi ada plus minusnya, tetapi kemudian akhirnya kita duduk sendiri sebagai forum KSSK, saya dengan Menteri Keuangan dengan Sekretaris Raden Partidi. Ya, di situ dibahas apa plus minusnya kalau kita mengatakan tidak sistemik dan sistemik. Akhirnya tidak terkungkung pada masalah angka yang koma berapa harus tepat, yang mulia. Ini soal yang lebih besar lagi. Enaknya bagaimana itu? Apakah kita lanjutkan kehidupan dari Bank Senturi atau kita putus saja pada hari itu? Biayanya yang mulia, biayanya lebih besar lagi. Dari keterangan beberapa saksi, surat itu disampaikan kepada KSSK sore hari, tanggal 20. Kemudian apakah ada desakan dari Bank Indonesia supaya dibahas pada malam itu juga oleh KSSK? Permintaan kita sampaikan, bukan desakan tentu, karena situasinya mendesak. Jadi Bank Indonesia didesak oleh situasi, kita juga meminta KSSK untuk bertemu. Pada malam harinya. Karena minggu lalu Ketua KSSK mengatakan dengan data yang begitu sederhana, tidak akurat, kita hanya diberi waktu 4 jam untuk memutuskan. Apakah memang kondisi seperti itu? Sebenarnya kalau bisa mengkoreksi sedikit, yang mulia, ini pembahasan mengenai apakah bank ini nanti akan diserahkan ke LPS atau ke SSK, itu sudah terjadi, kita lakukan dalam rapat-rapat konsultasi KSSK mulai tanggal 17, 18, 19. Di situ kalau yang mulia dapat mendapatkan notulen, ingat saya di situ sudah dibahas ini. Bukan sama sekali mendadak pada jam itu, 4,5 jam kemudian kita memutuskan, kita minta. Ya, itu kan diputuskannya tanggal 21 subuh. Ya, cukup, ya. Jam 4 pagi kurang lebih diserahkan seperti itu. 4:30 ya. Nah, apakah memang harus diputuskan pada subuh itu juga, tidak bisa ditunda semalam dulu biar bisa berpikir lebih tenang dulu begitu? Yang mulia, itulah jam sangat menentukan dalam krisis. Kalau itu tidak kita putuskan, maka bank itu tidak bisa ikut keliling pada besok harinya. Iya. Atau ya begitulah. Lalu berhenti. Kemudian setelah itu diputuskan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik diserahkan pada LPS. Apakah saksi pernah mendengar Ketua KSSK Sri Mulyani berkeinginan untuk meninjau ulang keputusannya itu? Saya sedikit ingat, mungkin itu tanggal 3 Februari ya. Ada konsultasi KSSK mengenai pelaksanaan dari keputusan bailout tadi. Di situ memang ingat saya Bu Sri Mulyani mengatakan, kalau kita tinjau ulang bagaimana sih? Saya katakan kita fokus saja, kita lanjutkan, karena ini policy yang sudah kita putuskan. Dan dalam notulen, saya mohon nanti dicek, ingat saya dalam kesimpulan rapat konsultasi KSSK ini, salah satu poin mengatakan bahwa rapat komite koordinasi, karena di situ bukan hanya saya dengan Menteri Keuangan, tapi dengan LPS juga. Sudah adanya forumnya adalah rapat komite koordinasi, memahami dan mendukung. Jadi artinya tidak ada lagi perbedaan pendapat menjelang akhir. Ada kesepakatan bahwa itu didukung. Jadi ada. Apakah ketika disampaikan itu ada kata-kata penyesalan dari Ketua KSSK menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik? Kayaknya tidak menyesal, tapi mengeksplorasi apakah ada kemungkinan kita tinjau kembali ini semuanya secara utuh. Saya katakan itu saya kira tidak. Baik, berikutnya, apakah
saksi pernah mengikuti rapat konsultasi KSSK dengan LPS pada tanggal 24 November Ya. 2008. Ya. Nah, di situ kalau saya baca dari notulennya ini, Ketua KSK menyampaikan bahwa tim Bank Indonesia belum memuaskan dan meminta otoritas pengawasan bank DBI untuk membuat pernyataan pertanggungjawaban profesional atas keputusan penanganan Bank Senturi. Apakah betul ada pernyataan seperti itu? Barangkali demikian. Ya, ini ditentukan. Kemudian saksi menjawab seperti ini. Selanjutnya Budiono selaku Gubernur Bank Indonesia sekaligus anggota KSSK memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Pemerintah telah memutuskan pengambilan Bank Senturi dan diharapkan tidak mengambil polisi lain yang dapat menjadi blunder dan berdampak lebih buruk. 2. Bank Indonesia sesuai dengan proporsinya akan bertanggung jawab penuh atas segala kebijakan dalam rangka pengawasan Bank Senturi. 3. Disadari bahwa rapat KSSK adalah rapat untuk memutuskan apakah suatu permasalahan bank itu sistemik atau tidak sistemik, sedangkan besarannya harus berasal dari hasil perhitungan Bank Indonesia untuk bank tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga ini, apakah setiap suntikan dana oleh LPS kepada Bank Senturi itu harus berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh Bank Indonesia? Tergantung, memang begini yang mulia. Kalau sudah diserahkan kepada LPS, Bank Senturi ini statusnya adalah seperti bank yang sudah bank biasa, yang hubungannya dengan pengawas itu ya seperti antara bank-bank yang lain yang sudah sehat dengan pengawas. Perhitungan KAR, kekurangannya bagaimana itu tentu dibahas antara kedua ini. Dan kalau ada kekurangan yang mulia, itu tentu yang ditagih adalah pemiliknya. Dan di sini pemiliknya adalah LPS. Jadi prosesnya ada permohonan dari bank, dalam hal ini Bank Mutiara yang sudah berganti nama dari Bank Senturi kepada LPS. Kemudian LPS sebelum mengucurkan dana itu menyampaikan dulu kepada Bank Indonesia. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu itu urutannya bagaimana. Oh, begitu. Baik. Kemudian mengenai tadi kan sudah ditanyakan mengenai adanya perintah penangkapan terhadap pemilik Bank Senturi, dan menurut keterangan saksi Bapak Yusuf Kal kemarin, pada hari itu langsung ditangkap 2 jam kemudian. Nah, apakah setelah terjadinya penangkapan terhadap pemilik Bank Senturi itu, pengucuran terhadap Bank Senturi atau Bank Mutiara itu berhenti suntikan-suntikan dananya? Tidak yang mulia, karena ini adalah bank sudah lepas dari pemilik yang lama, kurang lebih demikian. Mereka sudah tidak ikut sama sekali dalam manajemen maupun soal pemilikan, bahkan itu sudah hampir nol. Nah, kemudian dalam keputusan KSSK menetapkan bank gagal berdampak sistemik untuk Senturi dan melimpahkannya kepada LPS itu, apakah ditetapkan berapa pagu yang dapat diberikan kepada Bank Senturi untuk? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Apakah ini tidak yang disebut dengan blanket garanti? Bukan yang mulia. Bukan. Blanket garanti itu adalah penjaminan oleh LPS kepada bank yang ditujukan untuk menjamin nasabahnya. Simpanan nasabahnya itu dijamin oleh LPS melalui sistem penjaminan simpanan tadi. Tapi kalau PMS, penyertaan modal sementara ini adalah jalur yang lain. Ini adalah jalur untuk mengisi modal bagi bank yang diserahkan kepada LPS. Dan itu tanpa limit, berapapun. Ya, ini aturan undang-undangnya adalah kalau bank diserahkan pada LPS untuk diselamatkan, itu aturannya kalau tidak salah itu harus tetap hidup sampai dijual 5 tahun kemudian. Jadi berapapun pagu yang dibutuhkan sampai bisa dijual, begitu? Ketentuannya baik. Apakah saksi pernah mendengar bahwa sudah ditawarkan berkali-kali Bank Senturi atau Bank Mutiara untuk dijual, ternyata tidak ada yang berminat? Penawaran itu bertahap ya, mungkin tahun ketiga kalau nggak salah ditawarkan, tapi tidak harus dijual batal tahun itu kalau belum ada yang berminat. Kemudian ada perpanjangan 2 tahun. Setahu saksi, kapan batas terakhir, katakanlah dalam kenal kutip, perawatan terhadap Bank Mutiara itu? Tahun terakhirnya kapan itu? Tahun ini November kalau nggak salah. November. Nah, dalam hal tidak laku dijual sampai November ini, bagaimana? Ya, ketentuannya harus dijual, tapi itulah yang ada. Tapi siogianya tidak dipaksakan kalau boleh secara pribadi. Tunggu waktu yang baik. Tapi itu bukan ketentuan memang. Yang terakhir ini, saya mencatat sedikit dari rekaman yang diputar oleh penuntut umum tadi. Nggak tahu nih RDG yang keberapa, saya catat ada kata-kata dari Ibu Mirana Gultom
kalau tidak salah bunyinya begini. Mungkin nanti bisa diingatkan ini RDG tanggal berapa. Ibu Mirana mengatakan seperti ini kalau saya tidak salah catat ini. Bisnis is bisnis, terserah jalani saja. Tapi harus terima konsekuensinya. Saya bisa saja tidak ikut-ikut rapat. Sebulan saya pura-pura sakit, setiap rapat saya sakit. Masuk rumah sakit lebih tenang daripada masuk penjara. Ini maksud kata-kata ini seperti apa? Kok ada kata-kata begitu? Yang mulia lebih baik tanyakan pada yang bersangkutan saja. Saya mohon maaf kalau. Maksudnya begini, apakah dari kalangan deputi gubernur ada kekhawatiran akan masuk penjara seperti itu? Enggak juga. Itu ekspresi-ekspresi yang spontan. Sekali lagi mohon ditanyakan langsung. Terima kasih, cukup. Terima kasih Pak Budiono. Tadi disampaikan oleh saudara saksi bahwa deputi ataupun masing-masing satker itu independen ya. Bahkan untuk pengawasan Gubernur BI pun tidak bisa memerintahkan ya. Mengubah atau ya mengubah penilaian. Nah, apakah saudara saksi pernah di RDG tanggal 13 November 2008 itu ada Budi Rohadi menyampaikan kepada Direktur DPP 1 dalam hal ini Jainal yang pada awalnya tidak menyetujui usulan FPJP, akan tetapi pada akhirnya dicabut hak suaranya di forum RDG. Apakah ada seperti itu disampaikan? Seingat saya ada episode seperti itu, tapi barangkali ya perlu saya luruskan ya, yang mulia, bahwa yang merupakan pengambil keputusan tertinggi itu adalah RDG, bukan gubernur, bukan deputi gubernur masing-masing, tetapi kesepakatan mufakat dari semua anggota RDG, Dewan Gubernur ini. Nah, ini artinya yang berhak untuk menyuarakan, memberikan suara dari suatu keputusan kebijakan itu hanya anggota Dewan Gubernur. Mereka bisa menyampaikan pandangan-pandangan, tetapi akhirnya yang mengambil keputusan itu hanya pada tingkat anggota Dewan Gubernur. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Budi Rohadi almarhum itu ya semacam mungkin setengah guyon ya, karena memang tidak pernah ada seorang direktur punya hak untuk ikut mengambil keputusan dalam undang-undang juga tidak ada. Kurang lebih begitu saya bisa sampaikan. Pada waktu itu Budi Rohadi deputi apa? Deputi bidang sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Ya. Nggak, permasalahannya kalau kita kaitkan dengan statement atau keterangan saksi Jainal Abidin pada waktu itu memang dia dari awal memang menyatakan bahwa Bank Senturi itu harus dinyatakan gagal dan diserahkan kepada LPS. Dia juga tidak menyetujui atas adanya FPJB. Makanya kalau saudara saksi menyampaikan bahwa itu dalam semacam guyon atau apa itu, apakah iya seperti itu, apa benar ya, gitu? Karena ketentuannya tidak ada. Memang tidak ada. Direktur mempunyai hak untuk ikut mengambil keputusan kebijakan, tidak ada.